Apa maunya IDI atau Ikatan Dokter Indonesia? Benarkah mereka berniat melindungi dan memajukan para dokter di Indonesia? Dan benarkah mereka hendak memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, termasuk mereka yang tidak berpunya? Belum lama ini, IDI menyatakan menolak rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Mereka meminta Presiden Joko Widodo mempertimbangkan pembahasan RUU tersebut. Surat penolakan dikirim kepada Presiden Jokowi pada 24 November 2022. Poin yang tercantum dalam surat tersebut antara lain menyatakan pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law sangat tidak transparan dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, tidak ada naskah akademik yang dibicarakan bersama pemangku kepentingan dan masyarakat untuk melihat dasar filosofi, sosiologis, dan yuridis. IDI juga menuduh RUU Kesehatan Omnibus Law kepentingan atas liberalisasi dan kapitalisasi kesehatan yang akan mengorbankan hak kesehatan rakyat selaku konsumen kesehatan. Tuduhan ini tentu saja tidak beralasan. Draft RUU Kesehatan Omnibus Law bahkan belum dikeluarkan. Sedangkan IDI terlalu cepat beraksi tanpa dukungan data. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sampai mengatakan, jika draft sudah ada, para dokter maupun organisasi profesi kedokteran sebaiknya berdiskusi dengan pemerintah dan DPR. Tentu saja penolakan IDI ini makin menggenapi anggapan masyarakat bahwa IDI sebagai organisasi profesi dokter selalu punya agenda tertentu dan tidak benar-benar mengedepankan kepentingan masyarakat. Seperti kita ketahui, belum lama ini IDI pernah memecat Dr. Terawan dengan alasan mengada-ada dan politis. Masyarakat juga kerap mengeluh dengan tingginya biaya pendidikan kedokteran. Sementara, IDI terlihat punya usaha serius untuk mengurai masalah ini. Ini masih ditambah keluhan para dokter saat menghadapi hegemoni IDI sebagai organisasi profesi ketika mengurus surat tanda registrasi dan surat izin praktek. Belum lagi kasus-kasus bullying atau perundungan yang dialami dokter saat mengambil spesialisasi dari para seniornya yang mengatasnamakan organisasi profesi. Tak cukup di situ blunder yang ada. Pengurus besar IDI beserta anggotanya nekat berunjuk rasa memadati area gerbang gedung DPR untuk menolak RUU Kesehatan Omnibus Law. Mereka beralasan RUU Kesehatan Omnibus Law melemahkan peran organisasi profesi. Sebelumnya, Kemenkes menerbitkan surat edaran yang mengingatkan dokter agar tidak meninggalkan tugas memberikan layanan pada jam kerja tanpa alasan sah dan izin dari pimpinan. Surat edaran ini menanggapi imbauan IDI yang mengajak anggotanya melakukan aksi menolak RUU Kesehatan Omnibus Law di depan gedung DPR. Surat yang ditandatangani Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Ashar Jaya mengingatkan agar dokter mengedepankan pelayanan kepada pasien pada fasilitas pelayanan kesehatan. Tidak hanya itu, Kemenkes juga mengancam akan menjatuhkan sanksi disiplin kepada dokter yang meninggalkan pelayanan dan mengikuti aksi damai. Berbeda dengan sikap IDI, Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia atau PDSI mendukung pemerintah dan DPR untuk membahas RUU Kesehatan Omnibus Law. PDSI menilai pemerintah mengutamakan kepentingan masyarakat dalam membentuk RUU Kesehatan Omnibus Law. Menurut PDSI, RUU ini mempermudah akses pendidikan bagi tenaga kesehatan di dalam dan di luar negeri, termasuk memulangkan tenaga kesehatan WNI lulusan luar negeri pulang mengabdi di tanah air.
Yang terpenting, RUU Kesehatan Omnibus Law ini mengembalikan wewenang negara dalam hal izin praktek, distribusi dokter, dan lain-lain tanpa intervensi berlebihan dari organisasi masyarakat manapun yang selama ini mengaku sebagai organisasi profesi tenaga kesehatan. Pengembalian wewenang kembali ke negara akan memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan dan keamanan bagi masyarakat. RUU Kesehatan Omnibus Law itu sendiri dilandasi semangat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesehatan yang terjadi di Indonesia, termasuk carut-marut regulasi yang mengakibatkan kurangnya dokter dan tenaga kesehatan akibat tingginya biaya untuk berprofesi sebagai dokter maupun tenaga kesehatan. Harapannya, akses masyarakat terhadap dokter dan dokter spesialis akan jauh lebih mudah. Pendidikan kesehatan mencetak banyak dokter dan tenaga kesehatan tanpa hambatan. Ini semua akan memperpendek antrian pasien di rumah sakit serta biaya berobat bagi masyarakat menjadi lebih murah. Karena pungli-pungli yang membebani dokter dan tenaga kesehatan hilang. Hilangnya pungli akan membuat kualitas dokter menjadi lebih bagus dan tata kelola kesehatan menjadi jauh lebih transparan. Dan yang terpenting, kesempatan untuk menjadi dokter makin terbuka lebar bagi siapapun, termasuk bagi mereka yang kurang mampu. IDI menolak keras RUU Kesehatan Omnibus Law. Bisa jadi karena takut kehilangan banyak keuntungan yang selama ini mereka nikmati. Bisa jadi karena selama ini banyak oknum-oknum yang kerap melakukan tindakan yang bisa dikategorikan pungli. Selama ini, dokter dan tenaga kesehatan kerap dibuat tak berdaya oleh ulah oknum organisasi profesi saat mengurus STR dan SIP. Dalam RUU Kesehatan Omnibus Law yang diusulkan, STR akan berlaku seumur hidup dan gratis. Bukan harus diperpanjang 5 tahun sekali dan menimbulkan biaya mahal bagi dokter dan nakes seperti selama ini. SIP tetap 5 tahun, namun tanpa kewajiban mencari rekomendasi dari organisasi profesi. SIP pun dapat diterbitkan gratis. Di sini, pemerintah membatasi kewenangan IDI yang kerap disalahgunakan itu demi kepentingan masyarakat. RUU Kesehatan Omnibus Law juga memberikan proteksi terhadap dokter dari gugatan dan kriminalisasi dengan memperkuat fungsi Konsil Kedokteran Indonesia sebagai lembaga pengawas etik dan disiplin. Organisasi profesi tak dapat lagi memecat dengan semena-mena anggotanya dan membekukan izin prakteknya. Belum lagi, kesempatan bagi dokter yang mengambil program spesialis akan dipermudah, bahkan digaji melalui pendidikan spesialis berbasis rumah sakit. Makin kesini, makin terlihat jelas mengapa IDI bereaksi negatif pada RUU tersebut. Sudah selayaknya praktik-praktik pungli yang selama ini dilakukan organisasi profesi dihilangkan. Untuk itu, fokus pemerintah dalam membentuk RUU ini hanya 2. Pertama, meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat. Kedua, mengembalikan peran pemerintah dalam mengatur regulasi dan tata kelola kesehatan. Dalam rapat kerja bersama Balik DPR 22 November 2022, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengungkapkan masalah-masalah kesehatan di Indonesia yang perlu diubah. Pertama, minimnya akses ke pelayanan primer yang ada di masyarakat. Akses layanan primer ini semakin terbatas di daerah timur Indonesia. 90% dari 171 kecamatan yang ada di Papua dan Papua Barat tidak memiliki puskesmas. Kedua, kurangnya kapasitas pelayanan rujukan di rumah sakit, terutama untuk 4 penyakit katastropik utama penyebab kematian di Indonesia, yaitu
jantung, stroke, kanker, dan ginjal. Seperti juga layanan primer, layanan rujukan rumah sakit di Indonesia masih timpang, alias masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Ketiga, ketahanan kesehatan di Indonesia yang masih lemah. Indonesia masih banyak bergantung pada impor dan teknologi hasil riset negara maju. 90% bahan baku obat selama ini masih impor. Keempat, pembiayaan kesehatan yang masih belum efektif, sehingga memerlukan solusi untuk menciptakan pembiayaan yang adil, serta meningkatkan manfaat promotif dan preventif. Kelima, SDM kesehatan kurang dan tidak merata. Standar jumlah dokter yang ada di Indonesia memiliki 270.000 dokter. Sementara jumlah dokter yang tersebar di Indonesia dan berpraktik di fasilitas kesehatan masih berada di kisaran 120.000 orang. Namun agaknya, untuk menangani masalah ini, ID menolak keras solusi-solusi yang ditawarkan dalam RUU Kesehatan Omnibus Law. Bahkan juga melupakan bahwa RUU ini juga punya tujuan-tujuan yang lain, yang baik dan bukan sekedar mengurangi privilege ID. Akhirnya, jangan salahkan masyarakat bila berpersepsi dokter yang benar sibuk kerja di Cianjur, sedangkan dokter yang gak benar sibuk demo di DPR. Dokter yang benar sibuk mengobati pasien, dokter yang gak benar sibuk merebut kekuasaan. Dokter yang benar menghabiskan waktu di fasilitas kesehatan. Dokter yang gak benar habiskan waktu di jalan. Sudah saatnya dipisahkan antara dokter yang berpolitik dan dokter yang benar-benar kerja.